Sudah bisa dimulai. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Al-faslus sadis, fasal yang keenam. Judulnya adalah Al-hasanu ma hassanahu syar'u. Kebaikan itu adalah apa-apa yang dianggap baik oleh syariat di dalam agama, maksudnya ya, di dalam masalah agama. Adapun masalah dunia ya bebas, yaitu bebas. Nah, maksudnya ketika itu tidak melanggar syariat, maka tidak mengapa itu kita membuat sesuatu yang baru yang kita anggap baik secara akal, seperti itu. Adapun dalam masalah agama, maka ini yang kita bahas saat ini. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari Ali radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi," kalaulah agama ini dengan akal, agama ini dengan akal, "lakana asfalul khufi aula bil mashi min a'lahu." Ya. Kalaulah agama ini dibangun dengan akal, sungguh bagian bawah telapak kaki itu lebih aula, lebih utama untuk kita basuh
ketika kita ya pakai sepatu. Kan kita boleh membasuh sepatu kan, al-mashu 'alal khuffi ketika kita mukim, maka 1 hari 1 malam. Ketika kita safar 3 hari 3 malam. Berwudu tanpa membuka sepatu. Paham maksudnya? Itu yang dibasuh atas atau bawah? Atas kan. Kalau lah agama ini dengan akal, maka bagian bawah. Maksudnya apa? Yang kotor kan bawah, bukan atasnya. Kenapa yang dibasuh di atas? Gitu maksudnya. Ya. Kalau agama ini dibangun dengan akal, tentunya membasuh khuf, syariat mengusap khuf itu di bawah harusnya, bukan di atas. Nah. Apalagi kira-kira yang semakna dengan ini? Siapa yang bisa kasih contoh? Ya. Ketika seorang keluar mani, diwajibkan apa? Mandi. Kalau keluar air kencing, hanya cebok saja. Padahal mani itu suci. Air kencing itu najis. Kok malah yang suci suruh mandi, yang najis cuman dicuci doang? Sekali lagi, kalau agama dengan akal, pasti ini tidak masuk akal maksudnya. Gitu dia maksudnya, ya. Tapi agama bukan dengan akal, tapi dengan wahyu. Terserah Allah. Gitu dia, terserah Allah. Kenapa bayi laki-laki itu air kencingnya itu mukhaffaf, najisnya itu ringan? Tidak perlu dicuci baju kita kalau terpercik air kencing bayi laki-laki yang masih menyusui, tidak makan. Kalau bayi perempuan nggak peduli, ya walaupun baru lahir sekalipun, belum nyusu sekalipun, kalau dia kencing itu najis. Apa bedanya laki-laki perempuan? Terserah Allah. Itu dengan wahyu. Ya. Dari mana wahyunya? Dari hadis. Karena hadis juga wahyu, sunnah. Itu dia ya. Jadi wahyu bukan hanya Al-Qur'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ini utitul Qur'an wa mislahu ma'ah." Aku diberikan Al-Qur'an oleh Allah dan yang semisalnya, yaitu hadis, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua yang keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi enggak pernah ngomong dengan hawa nafsunya. Hanya saja semua yang keluar dari mulut Nabi adalah wahyu. Ya, seperti itu. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'ala dhahiri khuffaihi. Dan sungguh aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membasuh atas khuf, bukan bawahnya. Ya sudah, kita berarti membasuh di atas, bukan bagian bawah. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala lamma qabbala al-hajara al-aswad. Dan sungguh Umar pernah mengatakan ketika mencium Hajar Aswad. Apa kata beliau? Inni la a'lamu annaka hajar. Sungguh aku ini tahu kamu ini hanya sebuah batu, enggak ada lebihnya. Enggak ada spesialnya, kamu ini batu aja. Ya, batu. Ya. La tadurru wa la tanfa. Tidak akan kamu bisa memberikan aku manfaat ataupun mudarat. Batu biasa kamu itu. Gitu dia. Ya. Walau anni ra'aitu Rasulullah yuqabbiluka ma qabaltuk. Kalau aku enggak melihat Nabi mencium kamu, aku enggak sudi mencium kamu. Jadi mencium batu itu karena melakukan sunnah. Bukan karena dia tuh punya kesaktian, ya, punya pengaruh, enggak. Karena sunnah Nabi SAW. Kata Nabi, barang siapa bisa mencium Hajar Aswad ini ketika dia tawaf, maka dia akan diampuni dosanya, ya, atau yang semacam itu. Kalau enggak ada keterangan Nabi seperti ini, enggak mau aku mencium kamu, ya. Gimana kalau orang Indonesia? Jangankan Hajar Aswad, ya. Temboknya Ka'bah pun diciuminya, dilus-lus. Ya kan? Nah, ini etikot semacam ini harus diperbaiki. Ibadah kita ini bukan hawa nafsu, bukan akal atau perasaan, tapi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala mengatakan, "I'lam annal Islama huwa sunnah was sunnatu hiyal Islam." Ketahuilah bahwasanya Islam itu sunnah dan sunnah itulah Islam. Karena Islam berasal dari siapa?
Dari lisan Nabi SAW, gak ada yang lain. Islam semuanya keluar dari lisan Nabi. Maka yang tidak keluar dari lisan Nabi bukan Islam. Sudah sempurna Islam itu. Dan semuanya berasal dari lisan Nabi. Dan yang keluar dari lisan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi, apa itu namanya? Sunnah. Makanya sunnah itu Islam. Dan Islam itu adalah sunnah. Yang bukan dari sunnah bukan Islam. Apalagi yang dilarang oleh sunnah, jelas bukan Islam. Ya, seperti itu. Wa an Mu'adzah al-Adawiyyah qalat, dan juga dari Mu'adzah seorang sahabiyah, beliau mengatakan, inna imra'atan qalat li Aisyah. Pernah ada seorang perempuan bicara pada Aisyah, atujzi'u ihdana salataha idza tahurat. Apakah mencukupi salat kami, yaitu para wanita, ketika dia telah suci dari haid? Maksudnya itu apakah tidak diqadha? Karena puasa kan diqadha. Menurut dia, menurut akal dia, puasa sama salat mana yang lebih penting? Hah? Mana yang lebih penting, puasa atau salat? Salat. Puasa aja diqadha, kenapa salat enggak diqadha? Itu akal dia. Seorang perempuan bertanya pada Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Lalu apa kata beliau radhiyallahu anha? Faqalat, yaitu Aisyah, aharuriyatun ant? Apakah engkau ini wanita khawarij? Karena orang-orang Khawarij ini punya kebiasaan yang ekstrim dalam beragama. Ya. Enggak pakai jilbab kafir. Berzina kafir. Ya. Perempuan haid qadha salat. Khawarij. Ya. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan hal itu. Kamu ini Khawarij bukan? Kok pertanyaannya seperti itu? Nah, gitu, ya. Maka beliau mengatakan, kunna nahidu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fala ya'muruna bihi au qalat fala naf'aluhu. Kami dulu haid bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi enggak pernah beliau memerintahkan kami untuk mengqadha salat. Hanya mengqadha puasa. Itu dia. Ya sudah, kita lakukan apa yang diperintahkan Nabi, bukan dengan akal kita. Ya, bukan dengan akal kita. Nah. Ya, jadi banyak sekali contoh-contoh perbuatan-perbuatan dalam ibadah, amalan-amalan dalam ibadah. Mungkin kalau dengan akal kita akan lebih indah, gitu ya. Lebih indah, lebih mantap, gitu kan. Tapi indah, bagus, mantap itu dengan syariat, bukan dengan akal kita. Sudah kita contohkan tadi ya. Nah. Fahadihi asarun salafiyatun min sahabatin ajilla'a tubayyinu al-manhaj as-sahiha fi talaqqi syar'a. Maka ini adalah asar-asar salafiyah dari para sahabat yang mulia yang menjelaskan manhaj yang sahih di dalam menerima syariat. Ya. Bagaimana cara kita menerima syariat? Bagaimana kita beribadah sesuai dengan syariat? Itu dia. Melihat para sahabat beribadah, melihat para sahabat memahami, ya, bagaimana mereka mempraktekkan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu la majala litahsinil aqli fih. Tidak ada tempat bagi akal untuk memperbagusnya. Oh, ini menurut saya lebih bagus kalau wudu itu jangan sampai mata kaki aja, sampai lutut. Kalau wudu mantap, gitu kan? Gitu ya. Atau zakat itu jangan tiap tahun, tiap bulan. Ya, seperti siapa? Yusuf Qaradawi. Ya, ghafarallahu taala. Ya, beliau ya keliru dalam masalah ini. Ya, mewajibkan zakat tiap bulan. Dari segi kewajibannya sendiri sudah bid'ah tiap bulan. Karena zakat itu tiap tahun.
Yang kedua, jenis zakatnya juga bid'ah, yaitu zakat gaji, profesi. Padahal nggak pernah disinggung di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada nggak profesi zaman Nabi? Ada. Ada. Para pekerja karyawan itu zaman Nabi ada, gajinya ada. Tapi nggak pernah mereka ditarik zakat berdasarkan profesi mereka. Itu dia. Ya. Akan tapi anehnya manusia malah menerima. Padahal ini sesuatu yang berat. Harusnya nggak dibebankan, tapi diterima. Yang jelas-jelas sunnah, ringan, ya, nggak ada syariatnya, nggak diterima. Apa sebab? Karena sesuatu yang bid'ah itu mudah diajarkan, sesuatu yang sunnah itu sulit diajarkan. Ya, itu dia. Ya, yang satu dibantu syaitan, yang satu disulitkan oleh syaitan. Tentu yang mudah yang dibantu oleh syaitan. Ya, wallahu taala alam. Jadi tidak ada tempat bagi akal untuk masuk ke dalam, ya, ranah pensyariatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hak Allah, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Au li tazyinir ra'yi fihi, atau tazyin yaitu memperindahnya, menghiasinya, enggak ada juga. Wa anna murida dzalika kullihi an-nususu asy-syar'iyyatu. Ya. Karena di situ adalah hak dari nas yang syar'i saja. Ya. Tidak ada akal di dalamnya. Itla hasana illa ma hassanahu syar'u. Di mana tidak ada sesuatu yang baik kecuali yang dianggap baik oleh syariat. Wala qabiha illa ma qabbahahu syar'u. Dan tidak ada sesuatu yang buruk kecuali yang diburukkan oleh syariat. Fal aqlu la yuhassinu wa la yuqabbihu wa innama yaqulu bit tahsinil aqli wa takbihihi ahludz dhalal. Maka akal di sini tidak ada tempat baginya untuk menganggapnya baik ataupun buruk, dan hanya saja yang mengatakan hal itu adalah ahludz dhalal. Ya, ahludz dhalal. Ini adalah perkataan Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-I'tisam. Ya. Qala al-Allamah Abu Syamah Al-Maqdisi fil Ba'is, berkata Al-Allamah Abu Syamah, yaitu seorang ulama Syafi'iyah. Ya. Dulu sudah sering kita singgung siapa Abu Syamah. Ya. Kata beliau, fal wajibu 'alal 'alim fima yaridu 'alaihi minal waqa'i wa ma yus'alu anhu minasy-syara'i ar-ruju'u ila ma dalla 'alaihi kitabullahi al-munazzal. Yang wajib bagi seorang alim di dalam apa-apa yang yang disodorkan atasnya daripada kejadian-kejadian yang apa-apa ditanyakan atasnya daripada syariat-syariat, adalah yang wajib rujuk kepada apa yang ditunjukkan atasnya kitab dan kitab Allah yang telah diturunkannya. Wa masahha 'anin nabiyhi as-sadiqul mursal, dan yang telah sahih dari nabinya yang jujur dan diutus sebagai seorang rasul. Wa ma kana 'alaihi ashabuhu wa man ba'dahum minas sadri al-awwal, dan juga apa-apa yang di atasnya para sahabat dan yang setelah mereka dari golongan yang awal, yaitu para tabi'in. Fama wafaqa dzalik adina fihi wa amara, maka apa-apa yang sesuai dengan hal itu maka diizinkan atasnya dan diperintahkan. Wa ma khalafahu nuhiya anhu wa zajara, dan apa-apa yang menyelisihinya maka dilarang atasnya dan diperingatkan. Fayakunu bidzalika qad amana wattaba'a, maka ketika seperti itu sungguh dia telah beriman dan ittiba. Wala yastahsinu fa inna man istahsana faqad syara, dan janganlah dia menganggap baik istihsan. Barang siapa berbuat istihsan faqad syara, sungguh dia telah membuat syariat yang baru. Nah, qultu, aku katakan, kata Syekh Ali rahimahullah, qauluhu man istahsana faqad syara,
barang siapa, perkataan beliau, barang siapa berbuat istihsan, sungguh dia telah membuat syariat yang baru. Aslun muhimun fi hadal mabahas. Ini adalah sebuah usul yang penting sekali di dalam pembahasan ini. Wa hiya kalimatun masyhuratun 'anil Imam Syafi'i. Dan ini adalah asalnya dari kalimat yang masyhur dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Naqalaha anhu a'immatu madhhabihi wa ulama'uhu. Yang dinukilkan oleh para imam madhab Syafi'i dan para ulamanya. Minhum diantaranya adalah Al-Ghazali fil Mankhul, yaitu Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mankhul, wal Muhalla, dan juga Al-Muhalla ini Ibnu Hazm ya, fi Jam'il Jawami' bihasiyatihi wa ghairuhuma, dan yang selain daripada keduanya. Wa qad qala al-Imam Syafi'i rahimahullah fi risalah, dan sungguh al-Imam Syafi'i mengatakan hal ini dalam risalah, innama al-istihsanu taladzudun, sungguhnya istihsan ini memang ya taladzud, yaitu lezat rasanya ya, enak itu. Sesuatu yang baru itu memang enak ya. Ustadz ngajar gitu, nggak ada yang sesuatu yang baru, gitu-gitu aja, nggak enak gitu kan, jamaah bosan. Tapi kalau berbuat bid'ah, sesuatu yang baru, oh geger, langsung melek semua gitu kan. Nah, baik. Fi kitabihil dan dalam kitab beliau Al-Um, faslun mati'un bi unwan ibtalul istihsan. Ada sebuah fasal yang sangat jelas sekali yang judulnya apa? Ibtalul istihsan. Batalnya perbuatan istihsan, batilnya perbuatan istihsan. Wa hahuna bayanun lil ma'na as-sahih li hadisin wa asarain yastadillu biha al-ba'du ala tahsinil bid'ah. Dan di sini ada penjelasan bagi makna yang sahih bagi satu hadis dan dua asar, yang mana satu hadis dan dua asar ini digunakan oleh mereka, sebagian mereka, untuk membenarkan ya istihsan mereka di dalam bid'ah. Yang pertama adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila biha la yunqasu dzalika min ujurihim syai'a. Ya, ini hadis andalan mereka ya. Barang siapa yang sanna sunatan hasanatan, ya, yang membuat sunnah yang baru, ini namanya bid'ah. Ya. Sebenarnya dari segi lafaz saja mereka sudah kalah ya. Karena Nabi mengatakan man sanna sunatan hasanatan, tidak mengatakan man bada'a bid'atan hasanatan. Itu dia ya. Betul apa enggak? Betul ya. Beliau mengatakan sunnah hasanah, bukan bid'ah hasanah. Tapi di sini digunakan istidlal sebagai bid'ah hasanah itu ada. Itu dia. Padahal tidak ya. Kana lahu ajruha, maka dia mendapatkan pahala, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengamalkannya ya. La yunqasu dzalika min ujurihim syai'a, dan tidak dikurangi dari pahala mereka berdua yang mengamalkan atau yang mengajari sedikit pun, utuh begitu dia. Qalu, maka mereka mengatakan, ya salah satunya adalah Muhammad Alawi Al-Maliki ya. Mereka mengatakan ya, qad samma syari'u bid'atal huda sunnatan ya. Terkadang syari' itu mengatakan bid'ah itu sebagai sunnah katanya. Ya, seperti itu. Wa wa'ada fa'ilaha ajran, dan akan dijanjikan bagi pelakunya sebagai pahala. Faqala, ini di hadisnya. Gitu dia. Jadi kata Alwi Al-Maliki, terkadang bid'ah itu juga dikatakan sunnah. Ya. Dan akan diberikan pahala pelaku bid'ah hasanah ini. Dalilnya ini. Gitu dia. Ya, tadi sudah kita bantah dari segi bahasa saja ya. Lalu dari segi syar'i,
Fal jawabannya adalah ma qalahu al-Imam Syatibi fil I'tisam. Yaitu yang dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab beliau Al-I'tisam. Mukhtasaran, secara ringkas, beliau mengatakan laisal muradu bil hadisi al-istinanu bima'na al-ikhtira'. Tidaklah maksud Nabi SAW dengan istinan, yaitu membuat sunnah yang baru, itu ikhtira'. Ikhtira' itu mengarang sebuah ibadah yang baru. Bukan. Ikhtira' itu mencipta sesuatu yang baru. Bukan seperti itu. Wa innamal muradu bihi al-amalu bima sabata bis sunnah an-nabawiyyah wa dzalika liwajhain. Hanya saja maksudnya adalah mengamalkan apa-apa yang telah sabit daripada sunnah nabawiyah, karena itu ditinjau dari dua sisi. Yang pertama, anna sabab alladhi jaa li ajlihi al-hadisu huwa sadaqatu al-mashru'atu bidalili ma fihi sahih min hadisi Jarir ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala. Yang pertama sebabnya adalah bahwasanya sebab yang telah datang daripada perkataan Nabi ini adalah hadis tentang sedekah. Yang sedekah itu sudah masyru', ya, seperti itu. Dengan dalil apa-apa yang ada dalam sahih dari hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sadrin nahar, qala faja'ahu qaumun hufatun 'uratun mujtabin nimari wal 'aba'i awil 'aba'i mutaqallidi suyufi amatuhum min mudar bal kulluhum min mudar fata'ammara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihim minal faqati fadakhala thumma kharaja fa'amara bilalan fa'adzana wa aqama fa shalla thumma khataba faqala." Dulu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu siang datang sebuah kaum yang mereka tuh telanjang kaki, ya, tidak memakai sandal, ya, dan memakai hanya satu helai pakaian saja dari wol atau kulit kambing, saking miskinnya, ya, dan membawa pedang, biasa pedang, ya, mereka selalu membawa pedang, ya. Kebanyakan mereka dari Mudar, bahkan seluruhnya dari Mudar, suku Mudar. Maka wajah Nabi SAW tidak suka melihat mereka, sedih maksudnya. Tidak suka, sedih karena apa? Karena kemiskinan yang mereka timpa, ya, seperti itu. Maka Nabi SAW menyuruh Bilal untuk qomat, ya, adzan lalu qomat, setelah sholat lalu beliau berkhutbah setelah itu. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah pada Allah yang telah menciptakan kalian dari nafs jiwa yang satu. Ila akhiril ayah, innallaha kana 'alaikum raqiba. Wal ayatul lati fil hasyr, ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Tasaddaqa rajulun min dinarihi. Lalu Nabi mengatakan, wahai manusia, bertakwalah pada Allah dan lihatlah apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Lalu paham seorang sahabat, dia mulai bersedekah, ya, dari dinarnya, dari dirhamnya, ya, seperti itu. Dan Nabi SAW mengatakan, seorang laki-laki, tasaddaqa rajulun min dinarihi, min dirhamihi, min saubihi, min sa'i burrihi, min sa'i tamrihi, hatta qala walau bisyikit tamar, ya. Dan seorang laki-laki, ya, itu ada yang bersedekah dengan dinarnya, dari dirhamnya, dari bajunya, dari satu sok gandumnya, dari satu sok kurmanya, ataupun separuh dari biji kurmanya. Karena dia cuma punya satu biji, maka dia bagi untuk anaknya dan separuh untuk orang lain, seperti itu. Qala, pada intinya setelah itu berkata, yaitu Jarir bin Abdullah, faja'a rajulun minal ansar bisurrati kadat kafuhu ta'jizu anha bal qad ajizat. Qala summa tataba'an nasu hatta ra'aitu kaumaini min ta'amin wa siyabin hatta ra'aitu wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yatahallalu ka'annahu mudhabatun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islami sunnatan hasanatan dan seterusnya. Ya. Jadi setelah Nabi berkhutbah, ada seorang yang mulai berinfak dengan satu penuh tangannya, dua tangannya, hingga dua tangannya enggak cukup ditaruh. Mungkin dengan makan atau apa ya. Lalu yang lain ikut-ikutan, ada yang lempar baju, ada yang lempar dinar, dirham, makanan dan segala macam, sampai ada 2 bukit kulihat. Saking banyaknya. Lalu Nabi cerah wajahnya seperti bulan purnama. Nah, gitu melihat para sahabat mulai berinfak dan mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang dalam Islam ya membuat sunnah yang hasanah, bukan bid'ah yang hasanah ya, sunnah yang hasanah, falahu ajruha, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan yaitu contohnya dan tidak mengurangi dari pahala keduanya sedikit pun. Nah, dan barang siapa yang membuat sebuah sunnah yang sayyi'ah, maka juga akan mendapatkan dosa dari orang yang menirunya dan tidak akan dikurangi dosa dari pelakunya dan yang mencontohkannya sedikit pun. Dua-duanya dapat dosa. Seperti itu. Nah, fata'ammalu aina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sanna sunatan hasanah. Maka perhatikan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man sanna sunatan hasanatan. Nah, tajidu dzalika fi man amila bi muqtadal madhkuri ala ablaghi ma yaqduru alaih hatta bitilka surah ya fan fataha bisababihi babu sadaqati fan futiha ya bisababihi babu as-sadaqati ala wajhil ablaq fasurra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta qala man sanna fil islami sunatan hasanatan. Ya. Jadi di situ ada sebab seorang sahabat ya yang mulai untuk bersedekah dan sedekah ini bukan bid'ah ya. Hanya saja di situ beliau mulai menghidupkan sesuatu yang awalnya tidak ada yang sadar. Dia yang mulai. Dia yang baru memulai. Memulai apa? Memulai sebuah sunnah yang tadinya tidak dilaksanakan ketika dibutuhkan, sehingga Nabi sampai menyindir-nyindir seperti itu ya kan, sehingga Nabi akhirnya senang sekali. Fasurra Rasulullah SAW, membuat senang Nabi SAW, dan beliau baru mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Nah, fadalla ala anna sunnah ha huna mislu ma fa'ala dzalika sahabi wa huwa al-amalu bima sabata kaunuhu sunnatan. Ya. Maka bahwasanya sunnah di sini seperti apa-apa yang dilakukan oleh sahabat tadi, yaitu sebuah amal yang telah sabit ya, keadaannya adalah sebuah sunnah memang ya, bukan sebuah sunnah yang baru yang belum pernah dilakukan. Nah, fadhahara anna sunnata al-hasanata laysat bimubtada'atin. Maka di sini jelas bahwasanya sunnah yang hasanah di sini bukanlah bid'ah. Wa wajhu dzalika fil hadisi zahirun. Dan sisi di dalam hal ini, dalam hadis itu zahir sekali, jelas. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lamma hadda ala sadaqati awalan summa ja'a dzalika al-ansariyu bima ja'a bihi fansala ba'dahu al-ata'u ilal kifayati faka'annaha kanat sunnatan ayqadaha radhiyallahu anhu ta'ala anhu bi fi'lihi falaysa ma'nahu man ikhtara'a sunnatan wabtada'aha wa lam takun sabitatan. Nah, maka dari sisi ini jelas ya bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memotivasi sahabat untuk sedekah, yang pertama kali adalah datang seorang Ansar ya dengan sedekahnya, maka setelah itu berangsur-angsur datanglah yaitu pemberian sampai kecukupannya. Maka seolah-olah seorang Ansar tadi itulah yang menghidupkan sunnah yang tadinya mungkin belum dilakukan. Nah,
seperti itu. Jadi bukan maksudnya adalah ikhtira atau membikin-bikin sebuah sunnah dan ibtada'aha, dan baru dibikin-bikin begitu ya. Walam takun sabitah, dan bukan sunnah yang sabitah, tidak seperti itu. Nah. Taib. Dan kalaulah di apa namanya, sebagian mereka mengatakan ya, bahasanya tidak, bukan masalah sedekah itu. Kalau sedekah kita sudah tahu kata mereka. Tapi adalah cara ketika bersedekah, yaitu dilempar, langsung ditumpuk-tumpuk, itu yang baru kata mereka. Ya, itu kata mereka. Maka kita katakan itu bukan masalah ibadah di situ. Di dalam masalah kaifiyah sedekah itu Rasulullah dan Allah dan Rasulnya membebaskan, ya. Mau melalui ATM, mau melalui transfer, mau melalui langsung, ya, mau dengan kurma, mau dengan apa, bebas. Itu kaifiyah itu tidak ada bid'ah dalam hal itu, ya, seperti itu. Nah, ya, jadi terjawab sudah, ya, syubhat dari mereka, nggak bisa, ya. Ini bukan dalil untuk membuat sebuah bid'ah hasanah, ya, tidak bisa. Nah. Ya, di sini juga ada riwayat-riwayat yang lain, ya, yang mirip, ya. Nah, di antaranya wa nahu hadil hadis fir raqaiq, dan semisal dengan hadis ini dalam kitab Raqaiq, kitabnya Ibnu Mubarak, mimma yuwaddihu ma'nahu an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, yang bisa lebih menjelaskan lagi makna dari apa yang kita jelaskan tadi. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qama sa'ilun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fasa'ala fasakatal qaum. Dia meminta, lalu para sahabat diam. Enggak ada yang respon. Summa inna rajulan a'tahu. Lalu ada seorang laki-laki yang mulai memberinya, gitu dia. Fa'atahul qaum faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mulailah kaum para sahabat ikut-ikutan memberi pada sang peminta tadi. Lalu Nabi mengatakan, manistanna khairan fastunna bihi falahu ajruhu wa mislu ujuri man tabi'ahu ghaira muntaqisin min ujurihim syai'a. Barang siapa membuat sunnah yang baik lalu diikuti sunnah itu, maka baginya pahalanya dan semisal pahala yang mengikutinya. Dia dapat sunnah pemberiannya dan dapat juga pahala dari orang-orang yang mengikutinya, double, bahkan triple ataupun 4, 5 sesuai dengan sunnah yang dia ikuti. Nah, contohnya misalkan antum, ya, membuat aplikasi donasi untuk apalah gitu, lalu orang-orang ikutan ke situ, maka antum dapat pahala antum yang donasi dan antum membuat aplikasi itu, dan pahala orang-orang yang menggunakan aplikasi antum. Seperti itu, ya, seperti itu. Cara, ya, kalau cara di sini nggak ada masalah. Nah. Dan begitu juga orang yang mengajarkan keburukan, ya. Wa manistanna syarran fastunna bihi fa alaihi wizruhu wa mislu auzari man tabi'ahu ghairu muntaqisin min auzarihim. Dan barang siapa yang membuat sebuah sunnah yang buruk, maka dia lalu diikuti sunnah itu, maka baginya adalah dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, jam berapa kita? Berapa menit lagi? 2 menit, ya? Hah? 7.20 ya? Hah? Oh, 7.23. Baik, kurang 5 menit lagi. Nah. Wal wajhu tsani, dan sisi kedua, min wajhil jawab, dari sisi-sisi jawaban. Tadi kan Imam Syatibi mengatakan 2 sisi, ya. Anna qaulahu man sanna sunatan hasanatan wa man sanna sunatan sayyi'atan la yumkinu hamluhu 'alal ikhtira' min aslin. Ya. Bahwasanya perkataan Nabi SAW, barang siapa yang membuat sunnah yang hasanah, ya, dan barang siapa yang membuat sunnah yang sayyi'ah, yaitu sunnah yang baik ataupun sunnah yang buruk,
itu tidak mungkin dibawakan kepada ikhtira min aslin, kepada ikhtira yaitu apa? Menciptakan sebuah ibadah yang baru dari satu asal. Li'anna kaunaha hasanatan aw sayyi'atan la yu'rafu illa min jihati syar'i, ya. Dikarenakan ya, baik dan buruk itu tidak mungkin diketahui kecuali dari sisi syariat. Dari sisi syariat. Kan tadi kita sudah bicara al-hasanu ma hassanahu syar'u. Yang baik itu adalah yang dianggap baik oleh syariat, bukan dianggap baik oleh agama. Sedangkan ketika manusia berikhtira, menciptakan sesuatu, jadi dia menganggap itu baik dari mananya? Akalnya, gitu kan? Paham? Nah itu dia. Jadi nggak mungkin ini ikhtira, ya seperti itu. Karena timbangannya adalah timbangan syariat, bukan timbangan akal. Li'anna at-tahsina wat-taqbiha mukhtassun bisyar'i. Dikarenakan tahsin dan takbih, kebaikan dan keburukan dalam agama kita itu, ya, itu khusus dengan syariat. La madkhala lil aqli fihi, tidak ada boleh dimasukkan akal di dalamnya. Wa huwa madhabu jama'ati ahli sunnah, dan itu adalah madhab jamaah ahli sunnah. Wa inna ma yaqulu bihi al-mubtadi'ah, dan hanya saja orang-orang yang mengatakan hal itu akal itu masuk adalah orang-orang ahli bid'ah. Nah, falazima an takuna sunnah fil hadis imma hasanatan fis syar'i wa imma qabihatan bis syar'i, ya. Maka apa yang ada dalam hadis ini, imma hasanah itu dengan syariat atau qabihah dengan syariat. Karena Nabi kan mengatakan man sanna sunatan hasanatan dan man sanna sunatan sayyi'atan, begitu kan? Itu adalah dengan syariat, ya, bukan dengan akal kita. Fala yasduqu illa ala misli shadaqati al-madhkurati wa ma ashbahaha minas sunani al-masyru'ati, ya. Maka tidak dibenarkan kecuali, ya, seperti sedekah ini yang telah jelas disebutkan dan yang semisalnya dari sunnah-sunnah yang telah masyru'. Nah, ya. Adapun ya sunnah yang sayyi'ah sebagaimana dalam hadis, ya, adalah seperti sunnah yang pertama kali benar-benar dilakukan, ya. Yaitu kata-kata Nabi, ya, terhadap anak Adam, ya, yang saling membunuh itu, ya, Habil dan Qabil. Qala alaihi salam, ya, li'annahu awwala man sannal qatla, dikarenakan dia yang pertama kali man sanna, yang mensunnahkan, yaitu al-qatla. Nah, wa 'alal bid'ah li'annahu qad sabata dammuha wan nahyu anha bisyar'i. Dan juga masalah-masalah bid'ah karena itu jelas telah sabit dari hadis dan dari sunnah tentang celaan dan larangan atasnya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan antum sekalian. Yang sedikit ini, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.